Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gue pengen maparin apa yang telah gua dan rekan tim gua buat, yakni tentang face mask detector. Ini merupakan salah satu tugas besar dari mata kuliah Computer Vision yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat ya. Jadi dapat membedakan mana orang yang menggunakan masker dan mana orang yang tidak menggunakan masker, alias melakukan pelanggaran. Jadi nanti sistemnya akan langsung melakukan bounding secara otomatis. Kayak gitu. Oke, di video ini terbagi ke dalam dua part atau dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan training dengan menggunakan GUI trainernya. Terus yang kedua akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengetes programnya. Berhasilkah atau tidak? Oke, kita akan mulai dari bagian pertama. Ya, ini bagian-bagiannya kita harus siapkan terlebih dahulu dua folder dengan masing-masing P dan N. Di mana folder P itu berisi kumpulan gambar yang ingin kita ekstrak fiturnya. Contohnya masker ya. Di dalamnya adalah orang yang menggunakan masker. Datasetnya ada segini. Terus yang folder N itu isinya gambar negatif. Gambar seorang yang tidak menggunakan masker. Nah, kita trainingkan ini semua supaya sistem dapat melakukan ekstraksi terhadap fitur positif maupun negatifnya. Ada foto gue juga di sini ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa baca di sini. Kita buka Cascade Trainer GUI. Nah, ini tampilannya. File directory-nya kita samakan dengan lokasi folder P dan N. Oke, jika sudah satu lokasi dengan foldernya, ada sedikit pengaturan di bagian common di sini ya. Number of stage 15 biarkan saja. Terus untuk cascade-nya juga biarkan default. Untuk bagian boosting-nya juga biarkan aja default seperti ini. Lalu setelah itu kita klik bagian start button di paling bawah. Dan sistem mulai mentraining data yang kita inputkan. Gue percepat di sini ya. Soalnya proses trainingnya agak sedikit lama, bukan sedikit lama deng, cuma lumayan lama. Oke, ketika teman-teman baca ini berarti tandanya proses trainingnya sudah berhasil. Untuk file penyimpanannya atau file hasil dari trainingnya bakal masuk ke folder hard cascade barusan. Di classifier, terus teman-teman cari namanya. Kebetulan di sini gue namain cascade.xml. Dah, satu file ini nanti akan kita panggil di codingannya. Karena ini merupakan hasil trainingnya. Jadi fitur-fitur ada di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian 2. Bagian tester dari codingannya. Ya sebetulnya filenya itu atau isi dari codingannya itu sangat sederhana, simple, cuman ada kurang dari 30 baris karena memang di sini pure mengimplementasikan OpenCV karena kita mentrainingnya terpisah ya. Jelas di sini import CV2 berarti kita menggunakan OpenCV dan ini adalah hasil training yang barusan kita lakukan dengan memanggil si filenya di sini cascade.xml. Terus kita inisialisasi inputnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan webcam bawaan laptop, teman-teman ganti aja di sini jadi 0. Kalau misalnya teman-teman gunakan eksternal webcam, itu ganti aja menjadi 1. Nah, tapi di sini webcam kamera laptop gua atau kamera
Tapi di sini kamera laptop gue kurang bagus, dan webcam gue ada di lab, jadi gue di sini pakai sampel video aja yang gue anggap sebagai kondisi real time. Gitu ya. Terus, karena ini inputnya berupa video, pixel yang berubah-ubah, maka kita perlu menggunakan while perulangan di sini ya. Terus, ini bagian membaca inputnya dari yang telah kita inisialisasikan, dia read. Lalu, untuk mempermudah komputasi, kita convert terlebih dahulu kanal warna yang dijadikan sebagai input ke dalam grayscale. Ya. Ini adalah input yang dibaca, dan ini proses konversinya. Terus, ini adalah sintak untuk memulai multiscale dari si grayscale yang kita telah buat. Nah, ini adalah bagian untuk melakukan boundingnya. Jadi ketika fiturnya ada di dalam scale yang kita telah tandai, maka dia akan melakukan bounding dengan bentuk persegi, dengan X, Y, W, dan H itu adalah koordinatnya, dan 255 ini adalah warna biru dengan ketebalan 2. Jadi ketika inputnya cocok, match dengan si cascade classifier kita, dia akan langsung membounding. Dengan region of interest dari grayscale-nya adalah ini ya, kumpulan dari koordinatnya, dan region of interest dari color-nya juga adalah bagian dari kanal warna dengan titik koordinatnya. Terus di sini ada font. Jadi ketika bounding terjadi, gue akan memasukkan tulisan atau keterangan, yakni using mask, dengan besarnya angka 0,5 dan warnanya adalah biru di sini ya, karena berbasis dari BGR, blue, green, red, dan ini merupakan koordinat X, Y-nya. Dia pengen muncul di mana, kayak gitu ya. Terus ketika tidak ada fitur yang terdeteksi, maka akan muncul tulisan ini, without mask, dengan warna putih 255, 255, 255 perpaduan, besarnya 0,5 dan koordinatnya adalah 20 dan 200. Setelahnya akan ditampilkan atau display dengan nama tes. Nah, di sini ada if, ketika Q kita press, kita tekan, maka dia akan break atau keluar ya jika kita ingin melakukan interrupt. Dan di sini caprilis itu artinya menandai mulai mengeksekusi program, dan destroy all windows itu ketika kita ingin mengakhiri semuanya. Oke, seperti itu ya. Kita coba jalankan. Kita coba pakai video pertama yang menggunakan masker. Apakah sistem berfungsi atau tidak? Kita coba jalankan. Oke, tadi udah teman-teman lihat ada sedikit noise ya. Seharusnya tidak muncul tulisan without mask. Cuman nggak apa-apa, itu wajar lah, namanya noise, nggak bersih gitu ya. Terus yang kedua, kita coba lakukan testing pada sampel video real time yang tidak menggunakan masker. Oke, kurang bersih juga, harusnya dia tidak muncul bounding. Cuman nggak apa-apa, ada toleransi sedikit. Itu jika input yang kita inginkan adalah video. Lain halnya jika teman-teman ingin coba pada image, teman-teman tinggal ganti aja ininya. Ini dihapus. Ini kita masukkan. Ini kita hapus juga. Terus ini nggak perlu, kita hapus juga. Caprilis nggak perlu karena inputnya udah berupa gambar.
Oke, dari sini kita coba run. Tes 5 itu adalah gambar ini ya, gambar yang tidak menggunakan masker. Apa yang akan terjadi? Kita coba run. Ya, sistem sempurna ya. Sedikit noise di sini. Terus kita coba lagi menggunakan gambar yang menggunakan masker. Mana yang bagus ya? Ini aja, mas.jpg. Kita coba ya. Oke, terlalu besar, kita resize. Oke, ini berfungsi ya. Mungkin tutorial dari gua hari ini sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa isi kolom komentar. Atau jika teman-teman butuh codingannya, silahkan kunjungi web gua ya. Link ada di deskripsi. Dari gua sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.